Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah jazakumullah khairan katsiran kepada CEO Laza Mulia Tama Indonesia, Bapak Sudarmanto atas penyampaiannya. Selanjutnya, alhamdulillah sudah tertera 32 peserta di Zoom meeting ini. Sekali lagi dihimbau kepada para jamaah, silakan bisa menambahkan nama kota di belakang namanya. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Al Ustadz Zul untuk memberikan tausiah di pagi hari ini. Silakan Pak Ustadz. Baik, jazakallah khair. Izin bisa share screen terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati dan insya Allah kita sayangi Bapak Ustaz Sudarmanto selaku CEO Nas Abulia Tama Indonesia, Kang Budi, Kang Sanusi, dan juga jajaran manajemen yang ikut hadir pada pagi hari ini, sahabat-sahabat penggerak dan juga manajemen Yayasan Abulia Tama, Las Abulia Tama Indonesia di seluruh Indonesia, dan juga tentunya yang berbahagia ayah bunda abang kakak sahabat-sahabat jihad ya, ngaji ahad yang insya Allah senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin menyapa kembali di pagi hari yang penuh dengan kebaikan ini. Bagaimana kabarnya ya bunda abang kakak semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Husni Alhamdulillah. dari Padang ya. Ada Pak atau Bunda Hani Mojokerto yang sudah menuliskan respon di kolom chat. Dan boleh ya, jadi Bapak Ibu Ayah Bunda untuk menggunakan kolom chat untuk merespon dari rangkaian pertemuan kita. Alhamdulillah, Kang Budi, ya semoga insya Allah yang jawab hamdalah, Allah lapangkan rezekinya, Allah luaskan manfaat dan keberkahannya, Allah lunaskan hutang-hutangnya, dan Allah ijabah dari segala doa dan permintaannya. Ya. Alhamdulillah. Dari Bunda Lulu Turisnia di Manado. Alhamdulillah. Kang Wawan di Sukabumi. Waalaikumsalam. Fadal ya. Jadi insya Allah kita gunakan kolom chat ya Bapak Ibu. Biar kita paling nggak dua arah. Ini karena sementara yang baru open kamera, Kang Sanusi dan saya aja nih. Mudah-mudahan nanti yang lain juga bisa open kamera, insya Allah biar kita bisa mengikuti sesi pertemuan pada jihad hari ini dengan lebih optimal lagi biiznillah. Karena temanya aja udah jihad gitu kan, masa ya kita ngajinya masih standar-standar aja, karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan bukakan pintu-pintu kemudahan bagi mereka. Ya, jadi kalau ini kita yakini dengan sepenuh hati, maka tugas kita itu memang melakukan yang terbaik. Ya, jadi tadi ketika Al-Fakir masuk ini, alhamdulillah sudah ada 15 sahabat-sahabat yang sudah komit untuk datang dari jam 7 gitu ya. Namun kita ingin agar manfaatnya juga dirasakan lebih luas. Tadi setidaknya Al-Fakir juga share kembali sedikitnya kepada 10 grup
yang memang itu intim ya. Jadi kalau kita share grupnya itu nggak intim, rekan-rekan kita di WhatsApp grup itu jarang interaksi, biasanya itu hanya akan jadi informasi yang mubazir gitu ya. Walaupun insya Allah nggak ada yang mubazir kalau dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang tugas kita adalah melakukan yang terbaik, sementara menyerahkan hasilnya hanya sepenuhnya kepada Allah. Dan sebelumnya Al-Fakir pengen tanya nih, yang sudah share pagi ini informasi program jihadnya siapa aja? Yang sudah melakukan share-nya di WhatsApp grup, di media sosialnya, boleh tulis di kolom chat, tuliskan saya. Silakan. Alhamdulillah, ini kelihatan tawaduk semua nih Kang Sanusi ya. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Yanti. Di Belitung atau di Belitung ini? Saya dua grup, Bunda Hani Mojokerto, insya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ya, semoga apa yang kita luaskan, kalau yang belum juga silahkan ya, karena ini kan baru mulai. Kenapa? Karena siapa yang dia menginisiasi sebuah kebaikan, mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa yang dia menginisiasi sebuah kebaikan, dan kemudian orang lain yang diajak itu betul-betul melakukan kebaikan, maka dapat pahala. Dan yang ngajak pun juga dapat pahala tanpa dikurangi pahala orang yang melakukannya. Maka ini yang perlu kita bangun ya. Jadi ayah bunda, abang kakak, kalau kita merasakan ada manfaatnya program jihad ini, yuk, ini bukan hanya hadir untuk diri kita saja, tapi kepada sebanyak mungkin saudara dan sahabat-sahabat kita yang ada di luar sana. Dan oleh karena itu, yuk lafazkan kembali basmalah. Semoga Allah temani rangkaian perjalanan kita pada pagi hari ini. Karena ini temanya menarik, yaitu tentang kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dari Indonesia hingga Palestina. Yuk kita lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, Ayah Bunda Bang Kakak, saya ingin mulai dengan slide berikutnya, yaitu gambar ini. Boleh ya, tulis di kolom chat. Jadi kita hari ini akan banyak ngobrol nih Bapak Ibu. Tapi ngobrolnya lewat tulis di kolom chat aja. Jadi pastikan Bapak Ibu nggak harus open mic, kecuali nanti memang ada hal-hal yang kita invite untuk buka open mic gitu ya. Atau open mic. Nah jadi ketika kita lihat gambar ini, apa sih yang Anda maknai dari gambar ini? Boleh tulis di kolom chat. Ya ada Bunda Lulut, tulisnya di Manado. Barakallah. Feel free ya. Jadi apa aja yang terlintas di benak, apakah itu dengan konteks yang terjadi belakangan ini yang sempat ramai dan heboh, ya. Boleh silakan tulis di kolom chat. Terima kasih. Upacara bendera. Nah, ini namanya gambarnya. Yang kami minta boleh ditambahkan maknanya. Ya, Bunda Hani Mojokerto nasionalisme. Wah, berarti asumsi ataupun perspektif nasionalisme itu adalah ketika ikut upacara bendera gitu ya. Salah satunya mungkin ya. Oke. Selain daripada nasionalisme upacara bendera ada lagi yang lain kah? Boleh ya, feel free Bapak Ibu. Apa aja yang tergambar? Karena kemarin kan sempat ramai bagaimana tim Paskibraka itu ya bahasanya. Nah, itu dia. Nah, itu ya kecewa dengan yang viral. Karena ini sempat dibahas di MUI. Karena di MUI itu sebetulnya undang-undangnya sudah jelas bahwa di antara perlengkapan fasilitas yang digunakan oleh Paskibraka itu di antaranya adalah menggunakan ciput berwarna hitam bagi yang menggunakan hijab. Tapi qadarullah masyafa'al, entah bagaimana kemudian dalam konteks pengukuhan dan saat pengibaran ini kemudian dianggap sebagai sebuah hal yang tanda kutip ya dihilangkan ya seakan-akan kalau seseorang memakai ciput, pakai hijab itu bukan nasionalisme. Nah ini sesuatu yang sempat ramai kemarin itu ya. Walaupun kemudian akhirnya presiden meredam dengan istilah apa memberikan kebebasan. Ya karena netizen juga sudah mulai lumayan berisik gitu ya karena ini sesuatu hal yang sebetulnya
kebebasan menjalankan syariat itu sudah dijamin oleh undang-undang, salah satunya ya, di pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 ayat 1 dan ayat 2. Sehingga ketika menggunakan hijab ini bagi seorang wanita muslimah bukanlah pilihan atau cuma sekedar keinginan, tapi ini adalah kewajiban. Nah, sangat kecewa dengan kebijakan pelaksanaan kegiatan. Namun ala kulli hal, ini justru menjadi pengingatan bagi kita. Ketika kita seakan-akan memaknai nasionalisme dengan agama itu sesuatu yang berdiri sendiri-sendiri, maka ini adalah pemahaman sekular atau yang kita sebut dengan sekularisme. Padahal kita sudah menjadi bangsa yang merdeka, yang bahkan dimerdekakan oleh para pahlawan kita yang notabene-nya kebanyakannya adalah para kaum muslimin. Para pejuang itu yang juga para ulama, Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Kapitan Patimura. Maka ini adalah di antara nama-nama yang ketika kita lihat bukan hanya sekedar berjuang melawan penjajah, tapi juga aktif dalam menyebarkan syiar dan risalah keislaman di tengah umat dan masyarakat. Terima kasih Bunda Kania. Semangat nasionalisme yang berlebihan di Indonesia, bendera diperlakukan seperti kitab suci. Kita berlindung kepada Allah. Nah ini tadi, ini yang maksud saya. Ketika kita lihat gambar ini, ketika kita menghormati bendera itu bahkan melebihi kitab suci. Nah itu bisa jadi salah satu insight dari Bunda Kania ya. Sehingga bahasanya boleh diberlakukan hukum-hukum yang notabene akhirnya tanda kutip bisa jadi tidak sejalan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Walaupun kita bukan negara Islam atau bukan negara agamis yang notabene bahasanya menjadikan syariat Islam ataupun aturan-aturan dari agama itu semata-mata langsung menjadi hukum di negeri kita, tidak. Ya kan, kalau kita mau jujur, dari sekian banyak hukum-hukum yang ada di negeri kita itu, salah satu yang diperjuangkan dan dengan izin Allah itu kemudian sampai sekarang masih digunakan itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Itu juga tentang pernikahan. Tapi yang lainnya itu masih banyak yang mengakomodir pemahaman secara umum. Bahkan Pancasila pun ya bahasanya kita hari ini walaupun ada yang bilang seseorang itu dia nggak pakai Pancasila yang versinya BPUPKI atau maksudnya ya yang ada melibatkan umat Islamnya para ulama karena Piagam Jakarta. Nah itu ya karena kalau di bukan Pancasila yang Piagam Jakarta, sila ketuhanan itu hanya ketuhanan aja, tapi dari Piagam Jakarta yang diadopsi diantaranya adalah ya ketuhanan yang Maha Esa. Dan ini nilainya apa? Tauhid. Nilainya adalah meyakini Allah sebagai Rob Sang Pencipta. Walaupun kemudian mengorbankan ya di dalam sila yang terakhir ya ketika keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk Islam dan umatnya itu kemudian dihapuskan ya yang itu kewajiban menjalankan syariat Islam. Terima kasih Kang Wawan. Merdeka dari penjajahan harusnya begitu. Nah jadi oleh karenanya Bapak Ibu, hari ini kita mendapati ada distorsi pemahaman ketika berbicara tentang kemerdekaan dan di satu sisi berbicara dalam sudut pandang agama. Padahal salah satu bagian daripada bentuk keimanan adalah hubul watan, mencintai bahasanya bangsa dan negerinya. Rasulullah ketika mendoakan keberkahan dari kota Madinah, kenapa? Karena Nabi Ibrahim telah mendoakan kota Mekah dan Allah berikan keberkahan kepada kota Mekah. Artinya itu keberkahan ini akan berjalan beriringan dengan ridho dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak Ibu, nah ini mudah-mudahan menjadi diskusi awal dalam pertemuan kita pagi hari ini. Karena kita biasanya pengen merdeka dari penjajahan, termasuk ya penjajahan dari pemikiran, keyakinan. Karena Syekh Ibnu Asyur, seorang tokoh bahasa Arab, menyebutkan bahwa pemaknaan merdeka itu bukan hanya istiqlal, tapi kebebasan, al-hurriyah. Dan di mana al-hurriyah itu ada al-hurriyatul i'tiqadiyah,
kemerdekaan atau kebebasan di dalam berkeyakinan, al-hurriyatul ilmu wa ta'lim atau al-hurriyatul fikriyah, kemerdekaan dalam berpikir, dalam belajar dan mengajar, dan ada juga al-hurriyatul aqwal, ya kebebasan untuk memberikan pendapat, berbicara, al-hurriyatul amal, dan ada juga kebebasan dalam konteks amal atau perbuatan, termasuk bekerja dan berwirausaha gitu. Jadi ya kita berlindung kepada Allah SWT. Terima kasih Kang Awan. Penjajahan dari orang yang sok Pancasilais, yang sok NKRI, yang sok toleransi, sampai kebablasan mengatur apa yang sudah menjadi syariat. Nah, makanya kami ketika dalam pertemuan-pertemuan tahunan bersama dengan para Dewan Pengawas Syariah di seluruh Indonesia, ketika difasilitasi oleh MUI, Kementerian Agama, kita selalu mengedepankan 3A, atau yang istilahnya 3 aman. Aman syar'i, aman regulasi, aman NKRI. Jadi kita nggak salah satu, misalkan aman NKRI tapi syariatnya nggak sesuai, bukan. Atau nggak mengikuti hukum-hukum, enggak. Semuanya ini berjalan beriringan. Aman syar'i, aman regulasi, aman NKRI. Masya Allah. Terima kasih Bunda Nur Haryati. Merdeka itu hidup berkah dengan syariah bebas riba dari intervensi asing, oseng. Jadi pengen makan oseng, ya. Oseng sambal. Ini udah pada sarapan belum yang ikut hadir nih? Kelihatan kalau Kang wajahnya Kang Sanusi ini, Masya Allah. Kelihatannya sudah minimal nasi uduk mah lewat ya. Nasi kuning lewat. Yang belum nasi kebuli we. Baik Bapak Ibu. Terima kasih yang telah memberikan respon. Nah lanjut. Kita lihat gambar aja. Jadi pertanyaannya. Izin sambil sarapan. Mangga Bunda Kania di Bandung. Pertanyaannya, kita sudah merdeka belum sih sebetulnya hari ini teh? Boleh tulis di kolom chat. Kira-kira kita sudah merdeka apa belum? Ya sudah. Berapa tahun merdekanya? 79 tahun. Tapi benar-benar merdeka atau jangan-jangan pura-pura merdeka? Ada satu tulisan di satu medsos. Ya bahasanya, ya jangan pura-pura merdeka gitu kan. Ya, jadi kelihatannya merdeka tapi bagaimana di sekeliling kita itu hari ini judul makin merebak, judi online, gemol memapar anak-anak, generasi penerus bangsa game online, pinjol di kalangan orang tua bahkan sudah banyak memakan korban. Dan masih banyak lagi problematika tantangan kita dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang memang kita akui yang namanya masalah itu nggak akan pernah habis sampai kemudian kita wafat gitu ya. Tapi bukan berarti juga kemudian kita menjadi orang-orang yang terus-menerus untuk menghadirkan masalah, apalagi jadi pencipta masalah gitu kan. Makanya, apakah kita sudah merdeka sebenarnya? Dan kalaupun kita bilang, Ustadz, sudahlah, kita sudah 79 tahun. Oke, apa maknanya? Apa makna merdeka bagi Bapak Ibu? Boleh tulis di kolom chat. Masya Allah. Ya. Silahkan. Apa makna merdeka dari Bapak Ibu? Wah, ini kelihatan sambil sarapan sih ya. Nggak apa-apa. Jadi kenapa saya perlu nanya apa makna merdeka tadi? Merdeka itu salah satunya yang sudah dituliskan oleh Bunda Nur Hayati. Merdeka itu hidup berkah dengan syariah. Bebas riba dari intervensi asing, aseng. Wah, ini kalau asing, aseng tahu nih. Tapi kalau asong ini apa asongan? Ya, penjajah asongan gitu. Maksudnya dari pihak asing lah gitu ya. Oke, siap. Siapa lagi nih? Bunda Lulut dari Manado. Merdeka itu dari penjajahan terdahulu, iya. Tapi merdeka dalam konteks kehidupan untuk saat ini belum pasti. Wah, terima kasih ini. Analisa dan jawaban yang baik ya. Ya, merdeka dalam konteks penjajahan terdahulu, baik dijajah oleh Belanda, Portugis, termasuk Jepang. Ya, kita sudah merdeka dari itu semua. Tapi merdeka dalam maknawiyah, dalam konteks kehidupan ini belum pasti.
Kenapa kita perlu singgung itu? Nah, inilah pentingnya hari ini kita hadir, Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita akan mulai dari sini. Bagi kita, merdeka itu adalah anugerah, Bapak Ibu. Ya, merdeka adalah anugerah. Kenapa kita bilang merdeka itu adalah anugerah? Karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini sudah dituliskan oleh para founding fathers kita bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dan ini menunjukkan apa? Para founding fathers kita memahami bahwa kemerdekaan itu bukan semata karena kita udah berjuang, bukan karena kita kemudian sudah mengusir penjajah semata-mata. Tapi merdeka itu adalah anugerah berkat rahmat Allah. Terima kasih Kang Wawan. Merdeka itu kebebasan untuk menentukan nasib bangsa sendiri, bukan terus diatur atau diintervensi oleh orang lain. Wah, ini jawabannya kebangsaan sekali. Bagus. Tapi kita ingin mulai dengan sesuatu yang lebih fundamental, yang lebih mendasar. Bahwa merdeka itu adalah anugerah dari rahmat Allah. Kalau Allahnya nggak ngasih, bisa jadi kita hari ini belum merdeka-merdeka, Bapak Ibu. Tapi dengan izin Allah, kita sudah 79 tahun merdeka. Dan ini menunjukkan apa? Bahwa nilai tauhid itu sudah tertanam di negeri ini sejak dulu kala. Sudah sepatutnya bagi kita sebagai penerus negeri ini untuk selalu jaga dan menegakkan kalimat-kalimat tauhid di negeri ini. Dan inilah peran kita. Karena apa? Kita memang ingin membumikan solusi tauhid aplikatif sebagai solusi problematika hidup. Karena hanya dengan tauhid sajalah Allah akan menjadikan negeri ini aman, makmur, damai, sejahtera. Baldatun, thayyibatun, warabun, ghafur. Dan semoga Allah senantiasa menjaga negeri kita tercinta. Jadi ini yang nggak lepas dari apa yang bahasanya dilakukan oleh para founding fathers kita. Meyakini bahwa merdeka itu bukan serta-merta karena usaha kita. Karena kita memang dituntut untuk tidak bersandar kepada amal, Bapak Ibu. Syekh Ibnu Athaillah mengingatkan, ciri orang bersandar amal itu apa? Yaitu ketika berkurang harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika hasil dari apa yang dia telah usahakan itu ternyata berbeda dari apa yang diharapkan dengan kenyataan yang terjadi. Makanya perjuangan kita merdeka itu bukan sehari dua hari, tapi 3,5 abad, bahkan tambah lagi 35 tahun. Maka ini adalah karunia, berkah, rahmat dari Allah SWT sebagai anugerah. Bahkan kalau kita melihat bagaimana proses proklamasi kemerdekaan bangsa kita, ini juga sangat kental dengan nuansa-nuansa Islami, ya. Ya, karena merdeka itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Maka terjadi apa yang disebut dengan peristiwa proklamasi itu bertepatan di bulan Ramadan. Hari Jumat, tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Di mana kemudian nampak tilas perjalanan historisnya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI dibentuk 1 hari menjelang malam pertama bulan Ramadan. 1 Ramadan tentara sekutu menjatuhkan bom ke kota Nagasaki. 6 Ramadan Jepang atau Jepang menyerah kepada sekutu. 8 Ramadan Soekarno dan Hatta, Bung Karno dan Bung Hatta diculik ke Rengas Dengklok. 9 Ramadan waktu sahur naskah proklamasi itu sudah disusun. Jumat 10 pagi proklamasi dilaksanakan di kediaman Bung Karno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Ya, walaupun ada yang mengatakan bahwa rumah yang diberikan ini juga adalah rumah dari seorang habaib, ya. Namun kita tidak perlu memperpanjang pandangan-pandangan ini, karena pada saat itu siapapun yang berada di negeri ini mendukung bagaimana agar kita bisa menjadi bangsa yang merdeka. Dan 9 Ramadan, malam kemerdekaan bangsa Indonesia, ini coba lihat, merdeka yang
pahami, dijalankan oleh para founding fathers kita. Bagaimana kemudian dilakukan di bulan Ramadan, malam Jumat sudah mempersiapkannya, Jumat diproklamasikannya. Ini indah sekali Bapak Ibu. Bahkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengingatkan, agama dan nasionalisme ini adalah dua kutub yang nggak berseberangan. Itu yang tadi kita singgung di awal ya. Harusnya jangan kemudian kita memisahkan, oh ini agama-agama, pakai hijab itu agama. Tapi kalau jadi paskibraka itu nasionalisme. Enggak. Karena nasionalisme, kata Kiai Haji Hasyim Asy'ari, adalah bagian dari agama dan keduanya saling menguat. Hadirnya nasionalisme itu adalah dari agama. Semangat memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita itu hadirnya dari agama. Jadi bukan ini yang dipisahkan. Sekarang kalau kita lihat panggung-panggung hiburan, banyakan mengingatkan ke Allahnya atau banyakan hiburannya. Nah ini PR kita nih Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan ini menjadi pemahaman baru bagi kita ya. Karena kita hari ini sudah 79 tahun merdeka. Selain bahwa kemerdekaan itu adalah berkat rahmat Allah SWT, anugerah, kental kaitannya dengan tauhid, dengan syariat, maka merdeka juga adalah hak setiap manusia, setiap insan. Yang tadi sudah disebutkan sama Kang Sanusi. Kemerdekaan itu adalah hak setiap manusia dan setiap bangsa. Karena manusia itu dilahirkan dalam keadaan merdeka. Tidak dalam penghambaan kepada makhluk, tapi penghambaan hanya kepada Allah. Alhamdulillah. Kalau 17-an rame ya. Musiknya nasionalis. Tapi sayangnya, seakan-akan memisahkan dengan agama tadi. Jadi kalau acara agama aja, nggak usah bawa nasionalisme. Salah juga. Nah yang kedua, merdeka itu adalah hak setiap insan. Bapak, Ibu, Abang, Kakak. Karena nggak ada orang yang lahir itu sudah langsung jadi budak, walaupun dia lahir dari orang tua yang menjadi budak. Setiap orang itu punya hak untuk merdeka. Maka begitu pun yang diperjuangkan oleh para pejuang kita. Karena meyakini, walaupun sudah dijajah 3,5 abad bahkan lebih, merdeka ini adalah hak kita. Tugasnya adalah memperjuangkan. Tapi kalau sudah wilayah hasil, kita serahkan kepada Rob yang telah menciptakan. Siapapun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Tidak ada pembenaran bagaimana memperbudak orang lain, manusia lain, di dalam kacamata kita sebagai seorang manusia yang merdeka. Bahkan bukan hanya itu, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat, merdeka, kalaupun kemudian pada akhirnya harus diperjuangkan, maka kemerdekaan itu adalah buah manis hasil perjuangan. Coba deh Bapak Ibu, ketika lagi Ramadan, waktu apa yang paling membahagiakan dalam satu hari bulan Ramadan? Waktu kapan yang paling membahagiakan? Minimal Kang Uci lah. Kang Uci paling bahagia itu pada saat kapan? Punten. Waktu maghrib Al Ustaz. Alhamdulillah. Kang Mau. Bunda Novida, Alhamdulillah sudah bergabung ya. Oke. Pada saat maghrib. Kenapa saat maghrib? Karena itu adalah waktu untuk menikmati. Betul nggak? Maka begitu juga bangsa yang terjajah. Tidak ada yang paling membahagiakan bagi mereka selain nikmat sebagai seorang hamba, nikmat keimanan, keislaman, yaitu nikmat kemerdekaan. Dan itu adalah perjuangan, Bapak Ibu. Ketika mereka memperjuangkan, termasuk saudara-saudara kita yang hari ini di daerah-daerah ataupun di luar kita yang memperjuangkan kemerdekaannya di Bangladesh. Bagaimana Perdana Menterinya itu dilengsarkan. Karena apa? Tidak sejalan dengan apa yang menjadi aspirasi dan hak daripada rakyatnya. Kewajiban atas rakyatnya. Dilengsarkan. Ketika kita masa reformasi, sempat menggaung-gaungkan bahwa ini adalah episode terbaik dalam hidup kita. Ternyata apa? Bisa jadi kita masih harus terus berjuang. Gitu ya.
Ini mohon maaf nih. Bahkan kita ngaji ini perjuangan. Karena anak kami ini ada di depan lagi asik main ya kan. Jadi kalau ada suara-suara mohon dimaafkan ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, merdeka itu adalah buah manis dari hasil perjuangan. Seorang bujang, waktu kapan yang paling dinantikan? Pada saat nikah, betul. Bagi seorang pelajar, waktu kapan yang paling dinantikan? Lulus-lulusan, ya enggak? Karena merdeka. Terus apa lagi? Seorang pekerja, waktu apa yang paling dinantikan dalam satu hari? Saat dapat gaji. Alhamdulillah. Selain dapat gaji itu kan sebulan ya Ustadz. Ya. Coba kalau bahasanya sehari apa yang paling diharapkan? Jam pulang kerja, betul nggak? Ya, sahih. Jam pulang kerja. Karena episode-episode itu telah dilalui dengan perjuangan. Maka bangsa kita pernah terjajah, pernah merasakan pahitnya dijajah. Maka merdeka itu adalah buah manis hasil perjuangan. Kita kalau udah dapat makanan pas saat buka itu kan makannya nggak sekaligus langsung hantam. Kalau langsung hantam itu bahasanya langsung serbu, maka efeknya badan jadi nggak sehat. Tapi kalau kita makan perlahan-lahan berangsur-angsur, maka nikmat. Begitu juga perjuangan. Kalau kemudian akhirnya sudah kita foya-foya dengan kemerdekaan, mengabaikannya, kita nggak akan merasakan bagaimana manisnya kemerdekaan sebagai buah hasil perjuangan. Makanya sekarang kita perlu hadirkan ini, Bapak Ibu ya. Ini mohon maaf kalau banyak gambar. Pertanyaannya, lalu apakah kita hari ketika memaknai kemerdekaan, apakah perjuangan seperti ini yang kita maksudkan, Bapak Ibu? Nah, ini saya nggak pakai apa namanya animation ya, langsung munculin aja. Coba lihat, gambar yang paling kiri apa? Paling kiri apa, Bapak Ibu? Panjat tebing ya? Atau panjat pinang? Panjat pinang ya, yang sebelah kiri. Ya, terima kasih. Coba lihat. Saya kemarin dapat ya sebuah artikel. Nilai hikmah di balik panjat pinang. Memaknai perjuangan itu panjang, banyak arah rintang, diperlukan kebersamaan dan punya resiko. Keren kan? Kalau memaknainya dengan positif, keren ya. Tapi kalau kita memaknai dengan kritis, bahwa apa? Panjat Pinang ini adalah warisan dari penjajah Belanda, Bapak Ibu. Jadi ketika mereka nih orang-orang kaya di Belanda itu yang kemudian tinggal di Indonesia, mereka pengen bagi-bagi kepada apa? Kepada rakyat jelata di Indonesia, maka mereka buat seperti itu. Jadi ketika kemudian rakyat jelata memperjuangkan mendapatkan hadiah di atas Panjat Pinang itu, mereka asik minum teh rawa. Nah, itu dia Bunda Novida. Terima kasih. Ini yang menjadi kegelisahan kami dalam beberapa kali pertemuan, kajian, khutbah Jumat. Kita suarakan ini. Karena kemarin khutbah Jumat, ketika kita singgung ini, mereka habis itu mau ngadain perlombaan. Waduh, gara-gara Ustadz Zul bilang kayak gini, kami jadi mikir lagi mau ngadain perlombaan. Kenapa? Karena resikonya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Nah, terima kasih. Panjat pinang nyiksa orang. Betul. Coba efeknya bisa jadi keseleo, salah urat, patah tulang. Bisa berkemungkinan bahkan kalau jatuh, wa'iyadzubillah, berpotensi kehilangan nyawa. Yang paling sederhana, mudaratnya apa? Terlihat auratnya, betul nggak? Melorot gitu. Jadi teh bahaya sebetulnya di panjat pinang. Jadi saya kadang-kadang walaupun hadiahnya ada uang, ada apa. Kalau memang mau, kasihlah. Dengan program-program yang lebih memanusiakan manusia merdeka. Misalkan diadakan kompetisi menulis esai membangun negeri. Itu kan positif. Lomba menghafal Quran juz 30. Kalau 30 juz kebanyakan gitu. Nah itu.
Bahkan dulu-dulu kayak di kampung kita ada lomba azan gitu ya, lomba tilawah. Silahkan. Yang itu mengandung value, setuju. Nah ini, belum apa lagi. Coba, balap karung. Udah pakai karung, pakai helm lagi. Ini nyusahin nggak sih? Padahal di satu sisi ada seorang bapak pengantar ojek makanan online. Jatuh, meninggal dunia, pas lagi nunggu makanan. Kenapa? Karena udah 2 hari nggak makan. Tapi kalau Ustadz itu seru-seruan aja. Sebenarnya dengan kondisi kita seperti hari ini, kita harus mengedepankan bagaimana semua masyarakat, semua warga negara ini berhak mendapatkan kehidupan yang layak. Bapak Ibu, bisa ditilang pakai helm nggak tuh naik motor, Ustaz? Nah iya, lomba makan kerupuk. Lomba makan kerupuk. Anak kita diajarin untuk makan sambil berdiri, tangan diikat di belakang. Mohon maaf, ini seperti apa? Tapi kan itu lucu-lucuan aja, Ustaz. Iya, tapi kita mengajarkan anak untuk makan berdiri, untuk mengajarkan anak dengan, ya mohon maaf, kalau bahasa kasarnya itu makannya tuh kayak binatang. Apa kayak gitu? Ini belum lagi yang mengarah kepada pornografi, porno aksi ya. Kemarin saya dengar, ada lomba dihadiahi ibu-ibu makan pisang yang dibuka pisangnya sama suaminya. Coba, ini mengarah kemana? Saya bilang, ya Allah, ya Rabbi. Belum lagi panggung-panggung kebangsaan, panggung kemerdekaan, panggung hiburan. Isinya apa? Apakah banyaknya wasabbihu bukrata wa asila atau uzkurullah dzikran katsira, atau justru sebanyak yang melalaikan musik, band musik, goyang pargoy, macam-macam. Apa itu memaknai kemerdekaan? Ya. Nah ini Bapak Ibu, kenapa saya perlu merimain ini, makanya ketika kemarin ya Kang Budi mengingatkan Ustadz, yuk kita bahas tentang kemerdekaan. Coba bandingkan nih, kita hari ini merdeka, tapi kita memaknai kemerdekaan kayak begini. Sementara ada satu saudara kita, bangsa yang dia awalnya bahkan mengakui kemerdekaan bangsa kita, yaitu bangsa Palestina, yang hari ini sedang terjajah. Tapi coba lihat, ya, coba lihat bagaimana apa yang mereka hadapi saat ini, Bapak Ibu. Bagaimana dengan perjuangan mereka? Nikmat merdeka itu mahal, Bapak Ibu. Hari ini mereka untuk menegakkan bendera Palestina saja, di tengah kondisi yang berhadapan dengan resiko kehilangan nyawa. Bahkan hari ini sudah mulai dihilangkan di atas peta dunia. Kelaparan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di sana begitu luar biasa. Pemandangan kehilangan pasangan, orang tua, anak itu sudah menjadi kondisi yang dialami mereka sehari-hari. Belum bentrokan-bentrokan, diusir dari tempat tinggal mereka. Padahal mereka itu bangsa di antara bangsa-bangsa di luar Indonesia yang pertama kali mengakui kedaulatan kemerdekaan bangsa Indonesia di tahun 1945. Qadarullah masyafa'al, roda kehidupan berputar. Hari ini kita mendapati bagaimana saudara kita di Palestina terjajah sudah lebih daripada puluhan tahun. Dan sampai sekarang semakin hari semakin miris kita mendengarkan. Apa kita nggak masih merasakan mahalnya nikmat kemerdekaan yang Allah sudah kasih untuk kita, Bapak Ibu? Maka Bapak Ibu, ya Alhamdulillah nggak ada perlombaan. Boleh dinikmati dengan tasyakuran, doa untuk para pejuang, para pahlawan, hadirkan nasihat mau'izah hasanah, ajak untuk berzikir mengingat Allah. Kalau memang ada hiburan silakan, yang penting tidak melalaikan. Karena ini acara yang memang bersifat umum. Tapi jangan sampai kemudian porsi yang melalaikan lebih banyak.
Sehingga akhirnya kita abai terhadap kondisi saudara-saudara kita yang ada di negeri kita, termasuk yang ada di luar negeri kita. Padahal tadi kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kenapa saya perlu memunculkan ini? Masya Allah. Terima kasih Bunda Lihida. Ada di YouTube ya, insya Allah nanti dari teman-teman kelas Abu Liyatama akan informasikan. Wah, sebetulnya Al-Fakir tuh senang sekali ya, dipaksa, tanda kutip ya, dipaksa untuk ngaji ahad ini. Karena kami juga kadang ada subuh masih ada kajian sampai menjelang jam 7. Tapi jam 7 sudah kita siapkan, insya Allah kita masuk dengan tema-tema aktual. Supaya ini menjadi momen untuk menghadirkan kefahaman kita dalam memandang segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita dengan beragam dimensinya, dengan nilai-nilai Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nah, jadi Bapak Ibu, apa yang ingin kita tarik? Yuk, merdeka dengan memerdekakan, Bapak Ibu. Merdeka dengan memerdekakan, Bapak Ibu. Kalau bangsa Palestina memerdekakan bangsa kita dengan cara memberikan dukungan. Maka termasuk bukan hanya dukungan moral, termasuk dukungan finansial. Pada saat itu kan kita juga sedang bergerak maju. Nah sekarang dibalik nih, kita merdeka. Walaupun utang kita ribuan triliun gitu ya. Tapi kita secara pribadi, kita gini, walaupun bahasa kita juga lagi susah, tapi kalau kita lihat ada orang lain, saudara kita yang lebih susah, maka nggak ada alasan. Nggak ada alasan untuk kita berpangku tangan dan berdiam diri melihat itu. Itu namanya scarcity thinking. Kalau kita hanya mikirin diri sendiri, ala Ustadz, jangan ngomongin saudara Palestina, saya aja hidup lagi susah. Itu namanya scarcity thinking. Jahiliyah mindset. Tapi kalau abundance thinking, dia sakit, dia yakin, dia sadar kok memang dia sedang lagi keterbatasan, tapi ada saudaranya yang lebih keterbatasan, maka dia akan bantu sekeberapa kemampuan yang ia sanggup berikan. Karena tadi ada kaidahnya dari Nabi SAW. Bagaimana kemudian kita bersyukur dengan sebenar-benarnya itu adalah la yashkurullah man lam yashkurun nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak mampu bersyukur kepada manusia lain. Seorang anak belum dianggap bersyukur kepada Allah sempurna kalau dia belum berbakti kepada kedua orang tuanya. Seorang pegawai, seorang pekerja belum dikatakan sempurna syukurnya kepada Allah sebelum dia melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Begitu juga sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba, belum dikatakan bersyukur kepada Allah kalau dia belum bersyukur kepada manusia lain. Termasuk bangsa kita dianggap belum bersyukur kalau kita belum bahasanya menghadirkan kemerdekaan kepada bangsa lain. Mari kita dapatin bagaimana perwakilan atau utusan dari TNI yang berangkat ke Palestina itu ketika imam masjid sedang dipersekusi oleh tentara Yahudi. Itu dilakukan pembelaan oleh TNI dan Masya Allah itu luar biasa. Saya terenyuh. Kita hari ini mungkin nggak bisa ke sana Bapak Ibu. Mungkin kita nggak bisa sampai ke Palestina, tapi biarkan doa kita sampai ke sana dan harta kita sampai ke sana. Apalagi di situ adalah di antara kiblat pertama umat Islam. Maka saya ingin ngajak Bapak Ibu ya di pagi menjelang siang hari ini. Yuk kita syukuri kemerdekaan itu dengan berbagi. Syukuri kemerdekaan dengan berbagi untuk para penjaga Al-Aqsa di Palestina. Karena apa yang kita berikan ini adalah dukungan bagi mereka yang berjuang. Kita mungkin nggak bisa memberikan sebagaimana yang mereka butuhkan setiap saat, tapi kita bisa memberikan apa yang kita mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Maka Bapak Ibu, saya ingin ngajak. Di sini sudah ada informasi nomor rekeningnya di BSI 7871717154. Yuk kita sedekah pagi, sedekah subuh untuk apa? Ba'da subuh untuk menjemput doa malaikat. Karena ketika di pagi hari ada dua malaikat yang bahasanya ketika menemui orang ada ajakan berinfak, bersedekah,
dia keluarkan, maka dia bilang, ya Allah, berkah yang diberikan ya atau yang dikeluarkannya dan gantilah dengan yang lebih baik. Tapi orang yang nahan, yang nggak mau, maka kemudian malaikat itu berdoa, ya Allah, tahanlah sebagaimana dia menahan dia. Yuk, kita merdeka dengan memerdekakan. Karena apa? Karena spiritualitas kemerdekaan kita itu ada dalam 3 hal. Terima kasih Bunda Novida. Yuk sambil yang lain gerak jarinya. Kirimkan nomor rekeningnya. Silakan Kang Uci diinformasikan lagi nomor rekeningnya. Karena bahasanya hari ini bagian dari tasyakur kita terhadap ilmu, tasyakur kita atas nikmat kemerdekaan. Salah satunya kita hadirkan semangat memerdekakan saudara-saudara kita di Palestina. Inilah yang kita sebut menghadirkan rasa syukur. Bisa titip untuk Palestina Ustazi, siap. Insya Allah. Kang Uci, mangga informasinya. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Lihida. Kang Uci, monitor, mangga Baik. diinformasikan. Ya, informasi untuk syukuri kemerdekaan dengan berkontribusi di dalam memerdekakan saudara-saudara kita di Palestina. Barakallahu fikum. Inilah 3 spiritualitas kemerdekaan yang perlu kita bawa pada pagi hari ini. Bagaimana kita membingkai kemerdekaan itu dengan ketauhidan kepada Allah. Yang pertama, hadirkan rasa syukur. Karena rasa syukur inilah yang akan mengundang tambahan nikmat Allah lainnya. La in syakartu la azidannakum. Maka tadi, kalau kita hari ini memaknai kemerdekaan, mungkin saudara-saudara kita sebagian yang lain sudah gerak jalan, ya pawai, di ujung nanti mendapatkan door prize, bukan sepenuhnya salah. Tapi hari ini saya ingin ngajak kepada sesuatu yang lebih, mudah-mudahan mendatangkan rahmat dan ridhonya Allah untuk kita. Yuk kita buktikan kebersyukuran kita. Kalau hari ini sebagian saudara kita akan melakukan aksi solidaritas mendukung Palestina di Jakarta, paling tidak hari ini kami ingin ngajak seberapapun yang kita belanjakan di jalan Allah, ini akan menjadi catatan amal kebaikan sebagai pemaknaan nikmat kemerdekaan kita, dan Allah izinkan kelak Allah hadirkan nikmat kemerdekaan itu hingga anak cucu kita nanti. Niatkan. Yang kedua, yuk maknai spiritualitas kemerdekaan itu dengan meningkatkan iman dan takwa. Kalau hari ini kita memaknai kemerdekaan itu tadi hanya dengan panggung hiburan, kemaksiatan, apa yang kita harapkan? Apakah kita ingin Allah murka kepada kita? Dasarnya Quran surat Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura aman wa taqaw la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Dan andai kata penduduk satu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka pasti kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Tapi ketika mereka mendustakan Allah SWT, mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan rasul-rasulnya, jauh daripada ajaran para ulama, para fuqaha, maka Allah akan timpakan azab supaya mereka merasakan. Apakah itu yang kita ingin rasakan? Dan yang ketiga adalah yuk kita isi kemerdekaan itu dengan proporsi sesuai antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Karena dunia akhirat bukan 50-50 Bapak Ibu. Bukan 50%, 50%. Tapi wabtaghi fima ataqallahu darul akhir wala tansa nasibaka minad dunya. Silakan kejar akhirat tapi jangan lupa dunia. Jadikan apa yang kita lakukan di dunia orientasinya hingga ke akhirat. Ini yang perlu kita bangun Bapak Ibu. Maka mudah-mudahan sesi pagi hari ini menjadi sesi yang mencerahkan dan menggugah bagi ayah bunda dan kita semua. Semoga Allah menjaga negeri ini. Karena tadi, ketika kita berkaca kepada firman Allah, Qur'annya surat Al-A'raf ayat 96. Kalau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jadi kalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Maka kita berlindung kepada Allah. Karena seorang ulama mengingatkan demi Allah, sungguh maksiat-maksiat itu akan berpengaruh buruk terhadap keamanan satu negeri, berpengaruh kepada kemakmurannya. Maksiat-maksiat
juga berpengaruh buruk terhadap hati-hati masyarakat. Bakhil, kepo, suuzon, nggak mau bantu orang, nggak peduli dengan penderitaan orang lain. Padahal Nabi menyatakan man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa orang yang tidak peduli dengan saudara muslim lainnya, maka dia bukan bagian daripada umat Islam. Semoga Allah menjaga negeri ini, Bapak Ibu. 79 tahun kita telah merdeka. Semoga Allah pantaskan kita betul-betul menjadi hambanya yang merdeka. Rabbi ja'al hadha baladan aminah. Ya Rabbu, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan sentosa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan yang singkat ini menjadi manfaat yang bisa kita bawa pulang. Dan semoga Allah pantaskan kita bisa memaknai kemerdekaan ini dengan bingkai tauhid yang benar di hadapan Allah SWT. Kalau mau fikirlah komentarik, saya kembalikan lagi kepada Kang Sanusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira. Gurunda Ustaz Muhammad Zulfikarullah yang sudah memberikan pencerahan kita tentang makna kemerdekaan di pagi hari yang alhamdulillah Allah berkahi. Mohon maaf. Baik, hadirin wal hadirat, sebelum mungkin ada satu dua pertanyaan, ada message video dari komite atau panitia kita. Silakan Pak Budi. Menikuti akhir zaman tanpa kemanusiaan, tanpa kehambaan, tanpa iman, mengejar dunia, menjalarkan keserakahan, akhlak dihancurkan, kebenaran dilecehkan, kerusakan dibanggakan, kebenaran ditentang, kebaikan dikekang, bencana akidah meradang, bencana alam menerjang. Maka berlindunglah pada Allah Ta'ala dari godaan syaitan terkutuk, dari zaman seburuk-buruk, dari kesyirikan, kefasikan, kemunafikan, kezaliman, dan kebodohan, dari neraka dunia penuh kegelapan. Tak berguna jika hanya kobarkan amarah, tak mengubah jika hanya bersumpah serapah. Wahai ikhwah, surga itu taklah murah. Bangkitlah, bangunlah, jangan kita kalah. Hapus kata menyerah, genggam kalamullah, hidupkan sunnah. Saatnya Islam tampil terdepan, memberi sebaik-baik teladan, menjadi semulia-mulia dermawan, berjuang sekuat-kuat relawan, gelorakan kebaikan demi kebaikan. Saatnya menggugah dan mengubah. Peradaban rahmatan lil alamin adalah izzah. Beranilah melangkah, jangan gentar, jangan lemah. Bersemangatlah, berbahagialah. Luruskan cita-cita mendapat wajah Allah dan berkumpul bersama Rasulullah terindah di ketinggian jannah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La quwwata illa billah. Baik, terima kasih Pak Budi. Hadirin wal hadirat di seluruh Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pengajian Ahad sudah kita ikuti di 18 Agustus 2024. Sahabat-sahabat sekalian yang berniat ingin membantu saudara-saudara kita di Palestina dan di seluruh Indonesia yang masuk ke dalam 8 asnaf zakat bisa menyalurkan bantuannya, bisa menyalurkan zakatnya di
Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 7871717454 atas nama Basnas Abuliyatama Indonesia. Untuk itu silakan boleh di screenshot untuk bisa dicatat, dan untuk sahabat-sahabat sekalian yang memerlukan link video tadi nanti bisa buka di YouTube Abuliyatama Indonesia. Untuk selanjutnya barangkali berkenan ada satu atau dua penanya, boleh langsung open mic atau raise hand atau mencatat atau menulis di pesan, ya, di pesan langsung. Baik, silakan. Barangkali ada yang menyampaikan pertanyaan, saya persilakan. Baik, sambil menunggu mungkin sekali lagi bagi sahabat-sahabat yang ada niat untuk melaksanakan sedekahnya atau bayar zakatnya bisa mencatat nomor rekening di Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 7871717154 atas nama Lasnas Abuliyatama Indonesia, dan bisa kontak ke PIC di 0821 26226 212. Silakan boleh di screenshot ataupun dicatat untuk bisa diingat oleh para sahabat sekalian. Baik, sehubungan tidak ada raise hand atau tidak ada pertanyaan, mungkin ada closing statement dari Al Ustadz atau dari CEO barangkali monitor Pak Sudarmanto. Saya persilahkan. Cukup Fauzi, maaf saya kurang. Cukup, masih dalam perjalanan. Baik Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak. Jazakallah dan keamanillah. Baik sahabat-sahabat sekalian, sehubungan dengan waktu yang memisahkan kita, tetapi kita tidak akan terpisah terus-menerus, dan insya Allah di depan kita akan bertemu kembali. Baik sahabat-sahabat sekalian, nanti bagi sahabat yang berkenan membuka rekaman pengajian ini nanti bisa cari di YouTube Abuliyatama Indonesia. Untuk itu sebagai terakhir kalinya mungkin dari Al Ustadz Zulfikar barangkali ada closing. Saya persilakan. Baik, terima kasih Kang Uci. Alhamdulillah. Semoga materi yang disampaikan pada pagi hari ini betul-betul menjadi satu pencerahan bagaimana kemudian kita bisa memaknai kemerdekaan ini dalam bingkai tauhid, karena pada akhirnya tidak ada pertentangan antara nilai semangat kemanusiaan, semangat kemerdekaan, dan semangat kita di dalam menjalankan kehambaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sebelum ditutup ada pertanyaan mengenai sujud syukur ya. Nah, jadi di sini ada dari Bunda Lihida di kolom chat. Ustadz izin tanya, di tempat kami ada yang saat malam tasyakuran itu diadakan sujud syukur. Boleh tanya, doa sujud syukur itu bagaimana dan syarat rukunnya bagaimana? Apakah harus wudhu dan bersuci? Jadi pada dasarnya ya sujud syukur adalah sujud yang dilakukan saat mengetahui atau mendapatkan kabar gembira. Dan itu dilakukan saat kita mendapatkan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahkan dilakukan oleh para pemain bola ya. Cuman kan pemain bola apakah berwudu? Kan enggak ya. Jadi enggak harus dalam keadaan berwudu. Ya, namun kalau lebih utamanya tentu dalam keadaan berwudu itu akan lebih baik. Karena ini sebagian ulama memasukkan sujud syukur sebagai sunnah ketika seseorang itu mendapatkan nikmat. Bahkan ada yang mengatakannya sebagai bagian ibadah, sehingga yang melakukan sujud syukur seharusnya suci baik badan, pakaian maupun tempat sujudnya. Nah, jadi ini bukan juga yang bertentangan. Kalau yang utama lebih afdol, dia berada dalam keadaan baik, suci tempat, suci pakaian, dan juga suci badan. Tapi ketika dia kemudian dalam keadaan tadi tidak ideal, tapi dia pun mau bersujud syukur juga itu silahkan ya. Ini kan yang tadi kita bilang, seorang pemain bola ketika dia misalkan bekerja, dapat kabar baik dan lain sebagainya. Dan syarat sujud syukur sama dengan sholat.
Ya, jadi dianggap sahnya kalau dia bersuci menutup aurat menghadap kiblat. Ini menurut sebagian daripada pendapat para ulama. Tidak bicara meletakkan dahi terbuka dengan sedikit tekanan di atas tempat yang tidak ikut bergerak. Ketika fisiknya bergerak, meletakkan telapak tangan, telapak kaki, lutut, dan syarat sujud lainnya. Dan kemudian mengambil posisi berdiri, kemudian takbiratul ihram, kemudian takbir turun, turun sujud. Nah, bangun dari sujud lalu diam sejenak sebelum salam. Salam dilakukan dengan tumak nina. Jadi sekali sujud saja. Apa yang dibaca? Sajadah wajhiyah lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi. Ya, bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang artinya diriku bersujud kepada zat yang menciptakan dan membentuknya, membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Nah, jadi ini silahkan. Dan ini juga ada pendapat daripada ulama yang lain bahwa sebab-sebab sujud syukur itu juga harus dipicu oleh sebab yang jelas. Karena sujud dilakukan di luar sembahyang atau luar sholat dan dikerjakan karena datangnya nikmat mendadak atau terhindar dari bahaya, melihat orang kena musibah atau orang cacat atau orang fasik secara terang-terangan, maka ya ini boleh dilakukan sujud syukur jika tidak menimbulkan mudarat. Nah, jadi wallahu alam, mudah-mudahan ini bisa kita lakukan sebagai bagian daripada bersyukur kepada Allah SWT. Namun yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita bisa bersyukur dengan menghadirkan kesadaran nikmat itu datang dari Allah, kemudian mengisinya dengan iman dan takwa, dan memperjuangkan kemerdekaan itu untuk sebagai wasilah mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat di sisi Allah SWT. Oleh karena itu, mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah jadikan pertemuan kita pada pagi hari menjadi pertemuan yang penuh barokah dan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Waftah lana fa innaka khairul fatihin. وارزقنا فإنك خير الرازقين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين ربنا أوزعنا نشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتنا وإني تبت إليك وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا يا الله اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran pada Pak Ustadz yang sudah memberikan jawaban pada saat penanya, dan alhamdulillah terima kasih jazakumullah khairan atas doanya. Semoga Allah mengabulkan apa yang kita mintakan dan semua keluarga kita diberikan kesehatan, keberkahan dan keharmonisan keluarga. Baik, sahabat-sahabat sekalian, dengan seiring dengan waktu, berakhir pula pengajian di pagi hari ini. Semoga kita bisa bertemu di Ahad yang akan datang. Sekali lagi, jazakumullah khairan kasiran kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat yang mengikuti pengajian ini. Semoga Allah tetap memberikan kelancaran segala urusan dunia dan akhirat. Wabil khusus, terima kasih kepada Al-Ustadz Muhammad Zulfikarullah
Juga terima kasih kepada CEO Las Abul Yatama Indonesia. Semoga dilancarkan semua ikhtiar dunia dan akhiratnya. Juga kepada tim Las Abul Yatama Indonesia yang telah mendukung berjalannya acara ini, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga semua rencana dan program-programnya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih atas perhatiannya dan mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari kita memohon ampunan kepada Allah dengan istighfar sebaik-baiknya istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Dan mari kita mohon kepada Allah dari hal-hal yang tidak berkenan dengan doa ibaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, terima kasih. Saya Muhammad Sanusi selaku moderator. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon maaf atas segala kekeliruannya. Karena saya pribadi adalah pesatnya kekeliruan dan kesalahan. Hanya Allah lah yang maha benar. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum semuanya. Semoga Allah memberikan keberkahan. Merdeka. Merdeka. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mungkin beberapa saat akan kami stop.